Ya udah, sudah ya. Oke. Jadi karena bentuknya interval, jadi misalnya ini bentuknya Mhm. yang interval SSA gasnya yang merah, in sampelnya. Jadi itu nanti mape SSA gasnya tuh residualnya nggak Y min Y hat, tapi saya buat seperti menika Pak. Minimal dari AI min aktual, BI min aktual dalam absolut ngaten. Anunya residualnya. Nah, itu tujuannya apa membuat Untuk itu jadi mencari untuk mencari mapenya. Untuk ya kok mencari ada minimum AI dikurangi aktual diabsolutkan, terus BI min aktual diabsolutkan, terus jadi karena itu bentuknya bentuknya dua batas ngaten. itu Tapi yang ini saya A-nya dalam batas atas, A-nya apa itu? AB-nya apa itu? batas atas, B-nya batas bawah. A batas atas, jadi coba lihat tadi yang formula tadi itu mau mengatakan apa? Jadi A dikurang yang batas atas dikurangi Batas atas nyatanya, A terus jadi ingin mencari aktual itu untuk mencari dari selisihnya yang terkecil ngaten. batas-batasnya selisihnya itu, jadi yang Nggih, terkecilnya dia jadi dia kan sama saja dia dekat ke batas bawah atau dekat ke batas atas kan itu. nggih yang paling Jadi dekat persen, ngaten. oke. Karena saya kemarin kan Hmm? bingung cara menyajikan gasnya yang bagus itu bagaimana, terus pemerintah, "Coba Hmm. Mbak dilihat dari sisi intervalnya," ngaten. Terus saya Hmm. nyoba-nyoba ini, tapi saya belum matur Bu Benita lagi ini, yang ini, Pak. Hmm. Ini Kemudian memang adgasnya kemarin dibikin interval, jadi bikin yang ini yang batas. Jadi ingin lihat pergerakannya batas atas, batas bawah nggih ya. nggih, yang ndawi tuh, Pak Nanang, Hmm. tempo hari nggih. Jadi coba gasnya digambar ngaten. Nah ini Ya, gasnya saya gambar baik in sampel maupun out sampel. Kemudian out sampelnya itu, yang in sampelnya relatif selalu bagus Pak, tapi out sampelnya itu, nah ya eee, ini kok terlempar jauh takjub. ngaten. Nah, Tapi ya ini makanya ini nggih, kok agak aneh maka saya lihat kok yang gambar ininya kok jadi kayak ada yang nggak beres kan kalau lihat kayak gitu kan itu. Jadi pada saat dipakai untuk melakukan forecasting kan boleh dikatakan jelek kan dia tidak bisa mengikuti pola pola nggih, datanya kan. Makanya anu ini kayaknya ada masalah di ininya yang kalau di in-sample kan bagus nggih. pada saat untuk di forecast kan harusnya nggak separah ini gitu loh. Itu menurut saya Ada jadi cukup parah itu. kalau yang ini Nyun Sewu yang bawah ini, lebih bagus mengikuti tapi mapenya kok lebih besar nih, Pak, yang gambar yang kedua ini. Ini dengan grouping yang berbeda SSA-nya. Hmm. Nah, secara visualnya agak lebih baik, tapi kok yang atas makanya itu out sample berapa sih? Kalau yang atas kayaknya kok lebih sedikit ya dibanding yang Sama bawah. Tapi 47, kok 80, 20%. apa mungkin dia kemampuan ininya untuk out sample-nya nggak bisa terlalu besar mungkin kan. Lah Dicoba yang nggih tadi 80-20 nggih dibuat ya. 80, 20. Ya Ini mungkin kayaknya kalau nah makanya ini kan nanti kita untuk mengetahui kemampuan model untuk melihat kalau 20% kan cukup ya besar kalau dia kan ada juga yang nggak mampu kan. Ada model yang hanya kemampuan melihat ininya kan ke depan cuma sedikit. Jadi pada nggih saat dibikin in out sample itu nggak bisa dengan seenaknya bikin 80-20 karena resikonya yang 20 bisa rusak karena dia nggak punya kemampuan melihatnya nggih. jauh gitu. Jadi coba dimainkan di ininya misalnya dicoba 90-10 nanti coba apa untuk melihat kira-kira apakah memang karena dampak komposisi yang ke depannya yang terlalu besar atau sebaliknya atau malah dibikin juga apa malah karena kurang itu kan nanti kita lihat karena kalau bisa kita dapat secara teoritik kemampuan dia forecastnya sampai berapa misalnya kan nggak semua model ada yang punya kemampuan forecastnya jauh kan. Nggih nggih. Nah inilah pada saat in sample out sample ya harus hati-hati pada saat jangan sampai kelihatan rusak banget. Kalau rusak banget kan ya sudah menunjukkan dari sebenarnya dia nggak punya kemampuan
memforecast yang cukup jauh gitu. Ini kemarin itu kalau yang ini saya kombinasi sama regresi, Pak. Kalau yang sama kayak yang LRF itu lebih jelek lagi. Ini bisa menurut saya lumayan tuh karena regresinya juga linier. linier. Jadi Nah, groupingnya itu saya coba saya regresikan dengan data outsample-nya. Ngaten Y-nya data outsample, kemudian variabel-variabelnya tuh hasil groupingnya. Dan ini dapat ini jauh lebih bagus daripada kalau saya pakai LRF yang gandengannya SSA itu. ya. Tapi kalau tadi saya regresinya ngapain? Memasukkan regresi yang apa ke apa itu? Meregresikan apa? Meregresikan meregresikan hasil-hasil grouping, Pak. Ke variabelnya hasil-hasil grouping, responnya data aktualnya. Nah, ya berarti kan apa seperti regresi ini kan kayak apa prediktornya X-nya kan kategorik berarti kalau grouping. Iya, Anu, kelompok-kelompok kan. hasil pengelompokan dari SSA-nya itu. Ya makanya itu apakah coba dilihat plot dasarnya dulu. Nggak taunya nggak layak linier itu. Kan sebelum ada regresi kan bisa diplot dulu kan scatter plot itu. Karena kalau misal scatter plotnya nggak layak linier, kenapa kita paksakan linier kan nanti bisa berakibat juga merusak kan itu di modelnya. Sebenarnya kalau memang ada ide yang regresikan ya dicoba apa lihat dulu. Kadang scatter plot kan makanya kalau kita belajar regresi kan scatter plot kan perlu pada saat yang masih satu prediktor loh ya, yang karena masih dua dimensi kan, gampang kan. Sebenarnya hanya untuk identifikasi awal layak enggak diinikan dengan linier gitu. Walaupun pada saat sudah dimensi tinggi ya kita sudah nggak bisa memvisualkan, kadang hanya melalui diuji aja kan. Ternyata dimensi makin tinggi misalnya nggak signifikan kan, jadi otomatis kan hilang dari model gitu. Nggih. Nggih, Pak. Makanya karena kalau ini kan masalahnya lihat sekilas sama lihat ininya kan yang atas lebih parah katanya mapinya lebih kecil, makanya ini kan juga aneh kan kalau yang bawah kelihatannya lebih lebih dekat tapi kok makanya apakah salah hitung harusnya kan antara visual dengan apa yang hitungan kan ya nggak jauh-jauh kan gitu biasanya kayak gitu. Yang atas mapenya 13, yang bawah 16. Makanya kemudian kalau saya nggak tahu ini yang kok yang memot ini kan kayak yang runcing ke atas itu loh sama yang apa kan kayak jauh sekali itu kan kayak ada loncatan itu. Makanya kan kalau di konteks kan ada yang model jam model kan pakai ada model loncatnya itu. Karena pada saat time seriesnya model yang seperti itu kan nggak bisa nah, makanya di sini nih dia mampu mengatasi enggak. Ini kan kayak tiba-tiba dari atas langsung ke bawah dengan tajam kan ini. Nggih. Apakah karena kebetulan ada keberadaan itu yang jadi kemampuan model kalau saya lihat dari yang karena yang data aslinya kan yang ini yang runcing ini kan Nggih, yang biru itu, iya Pak. kan iya kan yang modelnya Yang kan yang smoothnya birunya. itu kan jadi itu kan smoothingnya terlalu parah gitu loh. Nah itu yang artinya si model tidak bisa mengikuti datanya kan makanya dalam istilah statistik kan setiap model punya kemampuan menjelaskan datanya berapa persen gitu bahasa ininya kan. Karena model harus kalau bisa ya ini kan mengikuti data yang tujuannya model itu kan untuk mengekspresikan perilaku data kan. Nggih, Pak. Ya coba kalau tadi di ininya memang ingin masukkan itu mungkin kalau enggak ternyata dia hubungannya enggak linear dicoba aja kalau memang bisa memperbaiki yang enggak itulah. Nggih. Saya sedang nyoba. Ya kalau enggak memang karena di sini kita megang metodenya, modelnya bisa juga ya nyari data yang pas dengan modelnya. Ya contohnya kita mau pakai teori yang asumsinya normal, maka ya otomatis kita harus nyari data yang kalau dites ya normal, kalau enggak kan ya mesti hasilnya akan jelek. Gitu.
Misalnya kita ingin, makanya kan dalam konteks simulasi kan kita mengenerate kan sudah dikendalikan supaya dia sesuai dengan asumsi. Maka biasanya hasilnya bisa lebih baik. Tapi kalau dengan data real kan kita harus hati-hati pada saat data real tadi tidak memenuhi asumsi model, ya pada saat dipaksakan model itu berarti hasilnya jelek kan. Padahal Anda nggak bisa kan checking model apa sih yang sesuai untuk ini supaya apa ya ini yang depan kayak ngikuti dengan baik, yang belakang kok terus kacau gitu. Ya tadi dicoba dengan mengubah komposisi, dicoba itu ya kalau apa misalnya 80-20 ganti 90-10 kayak apalah dampaknya misalnya. Atau malah dicoba juga mungkin 70-30. Jadi kadang bereksperimen karena 80-20 kadang kan hanya karena kebiasaan misalnya. Padahal keadaan tertentu belum tentu kebiasaan juga pas dengan keadaan yang sekarang dihadapi kan. Ya bisa juga di situ, bisa juga tadi ya mengotak atik. Karena kalau ini ditampilkan kan ya apa yang atas lebih parah, yang bawah sih agak lumayan gitu kan. Tapi kalau memang tadi misalnya ya nanti kan saya akan dengan orang kira-kira kalau sebenarnya saya ingin nyoba lempar dulu ke jurnal idenya ini kira-kira reviewer tanggapannya apa. Kalau langsung reject tanpa pesan ya berarti itu kondisinya kan masih kadang ya akhirnya kayak gitu kan kalau kita merasa sudah ini kok nggak ada yang pas-pas ya. Karena kemarin targetnya formatnya ke yang metode X ya itu ya. Tapi kalau Pak Gun ngesakkan yang lain juga saya tidak apa-apa Pak. Ya makanya nanti ini lihat-lihat ya, karena kan intinya gini, kalau ya lagi sekolah kan secara fisiologis kalau saya inginnya ada satu dulu yang tembus dulu minimal ya, walaupun di kelas yang tidak terlalu tinggi itu. Tapi minimal tenang dulu secara administrasi itu istilahnya kayak, makanya jangan sampai kita terlalu idealis jadi malah akhirnya kehabisan waktu gitu, karena apapun kan enggak semua orang kan namanya sekolah ingin lulus dengan ya kayak dulu ada siswa kok yang maunya saya ingin lulus mata kuliah ini harus A, kalau enggak A saya enggak akan ngulang terus ya, ya akhirnya lama sekali kan hanya gara-gara satu mata kuliah yang dijadikan gara-gara mungkin dia taruhan dengan temannya atau apa sampai kan berlebihan dong samanya sekolah kan. Kalau nggak mungkin kan semua itu bisa nah, maka ini kadang kalau misalnya nanti ya tadi kira-kira udah nambah apa lagi sudah ini nanti coba saya dengan mana mungkin saya uji coba nanti silakan disubmit dulu karena yang punya udah lama aja saya submit kemarin langsung ini kayaknya kalau mau di jurnal yang satunya dulu waduh ya cobalah yang penting ketemu reviewer dulu di screening awal langsung udah waduh ini padahal sudah nunggunya lama banget kan jadi nggak sebanding kan. Coba kalau ini 2 tahun yang lalu gitu, kan lumayan kan masih punya waktu. Nah sekarang lagi waktunya mepet, ternyata itu makanya sekarangnya saya cegat agak di depan, mulai merasakan yang namanya submit kan bisa dilempar sana sini kan. Ya kalau kadang disarani nambah masih lumayan kita jadi bisa memperbaiki. Tapi kalau kita berangkat ini kayaknya enggak, malah pada saatnya sudah kepepet baru disubmit ternyata ya belum tentu seperti yang kita harapkan. Mungkin kita sudah menganggap maksimal bagi reviewer kan bisa ngelihat enggak kan itu. Nah ini yang situasinya jadi apa? Jadi berbeda kan. Ya oke lah nanti coba dengan Pak Nanang kayak apa nanti kalau kira-kira akhirnya sepakat untuk dicoba. Terus yang penting di format soalnya kayak sudah finish silahkan bikin komen misalnya ini jadi lebih karena tujuannya kita kan bukan sebagai tukang olah data tapi menganalisis kan. Jadi ini ada apa yang atas kok buruk, yang ini jadi ini bisa saja ditampilkan dua-duanya ini ada perbaikan dengan teknik seperti ini misalnya. Itu juga cara mengatasi bagaimana model yang pertama. Jadi bisa saja kita bikin model kan 1, 2, 3. Yang model pertama mungkin yang paling buruk saya perbaiki lagi. Ini kan ada beberapa kan tidak berarti yang kita tampilkan sudah yang terbaik, tapi perjalanannya yang penting ada ide bagaimana kita itu mengatasi antara realita dengan model kan, data dengan modelnya.
Ya coba nanti ini kan pas dengan Pak Nanang nanti kira-kira komennya seperti apa. Nggih, Ya oke, nggih, mungkin Pak. sebenarnya cukup ya untuk Bu. Ya nanti kan ketemu jam 11 itu Nggih, di ruangnya Pak Nanang kan nanti. nggih, nggih, Pak. Ya, oke, Matur saya kira nuwun nggih. sudah Matur nuwun, ya Pak. udah cukup. Ya ya oke ya. Kalau Bu Pepi kira-kira gimana? Sudah ada perkembangan apa? Terima kasih Pak. Ya, Untuk perkembangannya, alhamdulillah Senin kemarin sudah submit yang draft disertasi untuk penilaian Pak ya. ya. Terus saya juga mulai udah nyiapin PPT. Oh ya, kemarin tim penilainya siapa aja ya? Tim penilainya ketuanya, ketuanya Pak Abdurrahman, Pak terus anggotanya. Danardono, ya anggotanya Pak Danardono, Pak Roni, Ibu Atina, siapa tuh ya? Oh, Atina yang itu, yang UI itu ya. Ya, itu yang Ya. itu di luar ya, Ibu Atina Dika. Yang satu lagi yang apa siapa Pak? Ketuanya berarti Pak Danar. Ketuanya Pak Ya, Danar ya kayaknya. Iya. bukan Pak Abdurrahman Pak. Oh, Pak Danar berarti kan hanya tiga kan biasanya. Kalau sudah satu luar kan yang dalam sini dua itu. Kemarin 5. Oh, 5 ya yang diajukan. Tapi belum dengar keputusannya. Akhirnya dapat siapa aja? Belum. Belum Pak. Kalau kata Prof Rini itu 18 hari baru keluar SK katanya. Oh ya, berarti mungkin lagi proses di prodi kan memang sudah ngajukannya 5 kan itu, tapi nanti kan yang diambil 3 itu. Iya. Oh jadi kemarin Pak Abdul, Pak Danar, Pak Roni, terus Bu Atina, terus satunya siapa berarti 5 ya Mas? Aduh. Karena kan Pak Dedi yang nunjuk jadi saya nggak ingat ya, itu. Atina yang lulus dari Jepang itu Pak. Oh, Husna. Iya, Oh yang Husna. Atina Husna itu yang sini. Karena ada Atina satunya lagi yang dulu bimbingnya Pak Dedi juga dengan saya itu yang di UI itu. Kadang kita minta bantu. Ya, kita kadang yang kira-kira dulu topiknya mirip kan kadang kita libatkan jadi tim penilai gitu. Ya udah berarti itu dalam penantian itu. Terus kalau yang kemarin masih dikerjakan sudah sampai mana itu yang ini ada yang draft ya? Yang apa saya menyelesaikan revisi yang dari IEMS juga Pak kemarin kan, terus sudah saya selesaikan revisinya, terus mereka minta proofread juga, jadi sudah saya masukkan proofreadnya ke UII. Kemarin baru selesai hasil proofreadnya. Rencana hari ini kalau saya mau perbaikin hasil revisinya, kalau bisa saya submit hari ini atau besok untuk revisi akhirnya Pak. Itu yang IEMS. Ya udah ya berarti pokoknya sambil nunggu itu ya tetap ini ada yang dikerjakan di proses itu. Sambil nunggu nanti beritanya akhirnya apa. Tapi sama sudah mulai siapin ini slide-nya ya. Iya Pak, sudah mulai siapin juga. Ya pakai beamernya untuk nanti kalau biasa juga dari tim penilai kadang meminta presentasi jadi sudah siap itu. Jadi apa kan sambil sekalian ngecek disertasinya karena pada saat kita bikin slide kan sekalian kayaknya nih di sana juga ada yang perlu diperbaiki gitu kan. Karena pada saat kita bikin slide kan kayak bikin summary kan, jadi alur risetnya di situ kan. Nah kalau bisa sekarang sambil ya tadi yang tetap jalan yang ini tapi mulai slide disiapin. Ya kalau nanti ternyata tidak dibutuhkan untuk kepentingan penilaian, yang penting kan ujian juga perlu slide kan itu. Jadi silakan aja mulai siapkan slide-nya. Jadi mungkin minggu depan coba mulai tampilkan slide-nya di forum yang mingguan ini saya ingin lihat progres slide-nya kayak apa. Jadi alur untuk ya anggap aja persiapan ujian, tapi kan sebenarnya kalau saya lebih yang terdekat persiapan untuk kalau tim penilai minta presentasi itu. Terus sama satu lagi yang itu Pak, yang manuskrip yang untuk GWTE-CLR yang metode X itu, yang metode X yang belum. Metode X masih under review Pak. Oh under review masih ya metode X. Itu yang regresi logistik rantai Markov itu Pak, yang pakai covariat. Nah ini yang ketiga dan keempat Pak, yang GWT-CLR-nya yang sudah kombinasi spasial dan temporalnya kan rencananya masuk ke mathematical method of statistics. Itu untuk submitnya mereka minta copyright agreement terlebih dahulu Pak. Jadi saya nanti minta tanda tangan Bapak untuk copyright agreement dari seluruh author. Ya oke, nggak apa nanti
kan bisa cukup digital kan itu, jadi ini aja lewat WA aja. Oh ya Pak, saya kirim via WA. Ya oke ya, tetap itu berproses, tapi tetap mulai siap-siap juga slide-nya ya, karena apa? Jadi kalau satu saat tim penilai ini, karena juga saat yang nanti penilai menyatakan oke kan juga biasanya langsung jadwal ujian muncul masalahnya. Iya Pak. Kalau bisa slide kan sebagus mungkin supaya besok pas di ujian kan waktu yang diberikan juga cukup, dan itu menyebabkan penguji nyaman kan, jadi biasanya jadi nggak terlalu ini kan. Jadi kalau slide-nya kelihatan alur logiknya nggak, kadang yang menimbulkan banyak pertanyaan yang menyebabkan jadi lebih kompleks kan nanti. Ya, oke, saya kira udah cukup ya. Ya, oke, untuk ya. Terima kasih Pak. Ya, oke ya. Nah. Oke, untuk mungkin Asuransi dulu Pak Hasan, nggak apa-apa, karena yang nanti belakangan katanya masih untuk. Oke, Mbak Asuransi dulu. Kalau untuk informasinya gimana perkembangannya? Ya Pak, untuk progresnya masih sama seperti yang minggu lalu Pak. Saya belum ada perubahan lagi. Kalau mau dikirimkan ke Bu Mardia, saya kurang enak Pak, sebab beliau masih ada revisi yang terkait yang medicine itu. Beliau baru belum revisi 2 kembalikan. minggu yang lalu seperti itu. Oh, belum ya Pak, dan belum dikembalikan seperti itu. Jadi Terus saya tadi kemudian kok running yang ini nggak tahu, sempat kayak error ya. ya, yang model matematika ya Pak. Oh, ini yang draft Iya Pak, matematika. itu juga masih saya lagi error. Iya betul. Jadi saya kalau coba. yang statistiknya kan yang ada creative distribution itu yang nama filenya apa ya? Yang ini ya kelihatannya ya. Itu dia tidak di overlay Pak, itu diadanya di Google Drive. Enggak, yang ini loh, yang creative distribution itu loh. Oh, yang mixture ya Pak? Iya, yang ada mixture-nya itu. Itu ada Pak di overlay, dan itu bisa. Itu namanya draft mixture model Pak, yang 7 hari yang lalu. Jadi saya pikir yang paling, kalau yang matematik masih di Pak Fajar juga belum selesai ya? Oh, jadi kemarin itu kan pembahasannya itu banyak sekali Pak, karena ada 7 daerah bifurkasi. Nah, semua itu harus dibahas masing-masing. Kemarin tuh saya cuma fokus di bifurkasinya, tapi ternyata beliau sarankan kalau bisa juga ditampilin untuk per titik equilibrium dalam setiap daerah bifurkasi. Nah, itu saya sudah selesaikan, tapi coba masukkan di overleaf itu jadinya error karena mungkin terlalu besar ya Pak. Jadinya 260 MB gitu Pak. Tadi kok kayak terus di komentaris sama terus error apa? Iya Pak, itu error Pak. Jadinya saya kerja offline Pak, karena kalau di overleaf yang di overleaf dia tuh error. Jadi saya kerjanya offline. Nanti kalau misal sudah selesai saya bereskan, itu saya masukkan di Google Drive saja Pak. Soalnya saya sudah selesaikan tapi tetap saya masukkan ke overleaf itu ketika dia running tuh time out gitu loh Pak. Mungkin karena terlalu besar ya. Iya, terlalu besar mungkin nanti ya. Iya, karena apapun dia kan memori, terus juga kan. Makanya tadi saya coba pakai yang, kalau saya kan pakai yang berbayar aja, kok tadi error. Ada apa kan, saya kadang coba kan di Ya, Pak. Seperti itu. Ini Pak, mohon maaf Pak, yang terkait monefnya Pak, yang tanda tangannya saya sudah kirim di WA Pak. Ya coba ya, karena iya Pak. Kalau ini besok monefnya kan monef yang ini ya, yang presentasi ya. Iya Pak, kan? Monef yang presentasi Pak. Cuman di monef itu saya baru di hasilnya itu baru saya sampaikan kepada estimasi parameternya saja Pak. Kalau studi kasusnya saya belum sempat masukkan. Oh, cuman di yang paper yang mixture itu, ini nanti manfaatnya apa kayaknya belum ini ya. Setelah dapat modelnya, ya akhirnya manfaat secara medisnya lah gitu, untuk orang medis apa itu dari kerjaan ini. Ya, paling konklusinya kok malah panjang banget ini konklusinya. Iya, konklusinya dibikin agak lebih ringkas. Harapan saya kan dibaca orang sibuk gitu loh. Kalau kesimpulannya panjang kan dibaca orang yang nggak sibuk gitu. Baik, Pak. Jadi nanti kalau kesimpulan itu mengarah apa sih yang jadi, pertama kan dari sisi
ide mixnya dan apa sih dengan melakukan mixer tadi, terutama nanti ada kalau manfaat secara modelingnya kan iya kan ada model, tapi secara praktisnya di orang medisnya itu apa gitu. Iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Nanti saya pindahkan ke diskusinya Pak. Iya, jadi kalau bisa kalau kesimpulan sudah mengarah yang jadi langsung apa sih, pertama dari sisi pengembangan modelnya jelas kan ada mixernya, kenapa sih jadi menaikkan seberapa apa perbaikannya kan dari model yang lama, setelah itu dari sisi medisnya. Kayak tadi saya bayangin kalau orang salah membuat keputusan ya katanya nggak ada masalah, ternyata ada masalah, itu kan bahaya di dunia medis ya, bisa berakibat fatal bagi pasiennya kan. Maksud saya kalau memang kita punya model yang bagus, harapannya kan jadi dia benar-benar bisa sesuai keadaan kenyataannya lah, walaupun ya model masih ada errornya. Loh, kok di WA-nya belum kelihatan ini? Oh, Anda di sudah WA. sampainya benar nggak? Bentar, ini sudah saya refresh dulu itu. Yang di logbook ya Pak? Yang di WA itu yang logbook ya Pak? Enggak, kalau apa di Google kalau bisa di WA aja. Yang kalau tanda tangan lebih enak di WA aja. Iya ini Pak, saya ada. kirimnya di WA Pak. Kalau yang ada. paper saya nggak ada. Iya, baik coba Pak, nanti dicek. saya Nanti kirim ngirimnya kembali salah ya Pak. kirim. Oh tidak Pak, saya sudah mengirimkan. Ya coba di. Ya Pak, nanti saya kirimkan kembali. Ya udah, berarti sementara ya masih ini belum sempat dilihatin ke Bu ini ya. Bu Pak Fajar iya. juga masih lagi itu ya yang paper itu. Iya, Maksud saya kalau jadinya bisa Pak banyak banget Pak, serius Pak, banyak sekali. Sampai 260 MB itu cuma untuk satu model paper itu saja, saking gambarnya sebenarnya harus makanya itulah mungkin sebetulnya kalau bisa dipecah jadi yang dulunya apa akhirnya agak ini kan supaya jadi akhirnya papernya banyak kan ya nggak apa-apa, daripada satu terlalu padat itu kan, kecuali oleh reviewer suruh nambah ya barulah itu dipikirkan memang nambah konten. Tapi kalau kontennya terlalu besar ya memang kadang kita maunya kan gitu, inginnya banyak hal ingin dimasukkan, tapi kalau terlalu banyak ya juga. Nah makanya nanti bisa juga ya kalau tadi ide dipecah atau supaya jangan terlalu besar lah. Ya Pak, itu ditambah lagi Pak nantinya jadinya, tambah analisis sensitivitasnya juga Pak. Nah itu misalnya nanti kan masih. Ya saya nggak tahu nanti Pak Fajar akhirnya kesimpulannya apa. Iya, Saya Pak, iya. belum sempat ketemu langsung tadi. Beliau mungkin masih menyeluruhkan gitu Pak. Mungkin nanti kesimpulan akhirnya Pak kan nanti terakhir. Ya kadang-kadang akhirnya nanti kalau dipikir perlu dipecah nanti disubmit kemana-kemana kan akhirnya bisa seperti itu. Iya Pak. Ya oke, jadi tapi tetap ini ya, sarankan disertasi tetap ditambah-tambahin loh ya, jadi supaya saatnya publikasi sudah jalan ya, walaupun mungkin yang disertakan boleh tebal-tebal nggak apa-apa untuk tapi kalau yang paper kan mau tidak mau ada keterbatasan biasanya kan, nggak bisa. Iya Pak. Ya, oke, sebentar sudah cukup ya untuk. Iya Pak, sudah cukup Pak. Ya. Nanti saya kirim lewat WA ya Pak. Ya ini makanya aja kok kayaknya saya belum lihat ini, saya kebetulan jadi ada yang pada minta tanda tangan kok, yang tempat itu belum kelihatan itu ya. Iya baik Pak. Ya oke, mungkin sudah cukup ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk ini Pak Hasan kira-kira ada persiapan komplainnya. Oke Pak, untuk progres yang di Overlift saya masih drafting juga, meneruskan draftingnya. Nanti Bapak bisa cek. Kemudian untuk rumusan masalah sedikit saya sederhanakan Pak, kan kalau dulu masih belum berkesinambungan seperti itu, berdiri sendiri-sendiri. Nah ini beberapa saya sederhanakan, ada yang saya jadikan satu. Terus untuk saat ini yang saya tulis karena
lagi kuliah terkait Bayesian dan dulu Bapak pernah menyarankan terkait spasial. Nah, untuk saat ini yang saya tulis untuk Bayesiannya dulu Pak, yang spasial persenkan dulu seperti itu, karena menyambungkannya kok agak kesulitan seperti itu. Jadi menurut saya yang memang agak lebih ini Bayesiannya dulu, karena dengan pandangan bahwa kita selama ini kan di modeling di medis kan selalu parameter dianggap suatu konstanta kan. Nah, kita sudah mulai merapat bahwa dia suatu variabel random kan sudah ini nanti tambah kalau itu ya kayak tadi yang saya ini kan karena prior kan perlu ya, karena kenyataannya kita sebagai pasien ya mesti lihat kan dokternya siapa, terus ini dokternya apa, kan berarti kita berusaha apa terbanyakin, karena prior wawasan kan kayak memberi informasi tambahan kan pengalaman. Nah, sebenarnya Bayesiannya mungkin masih logis, tapi ya tetap tadi ya nambah referensi bahwa di dunia medis yang sudah main ke Bayesian sudah seberapa banyak sih pemainnya gitu. Dan seberapa dia meningkatkan akurasi ya, karena dalam konteks membuat keputusan kan seorang dokter itu. Jadi pada saat sekarang malah masukin itu dulu. Yang spasial kan kalau bahasa berpikir bahwa antar tiap daerah kan misalnya wilayah kan ternyata berbeda kan performance survivalnya kan misalnya. Tapi kalau ini oke Bayesiannya dulu, karena saya pikir mungkin membuat ceritanya agak, tapi kita ingin lihat seberapa sih, maka harus cari paper-paper tentang Bayesian di dunia survival itu. Seberapa sih yang pemain yang sudah di situ gitu, dan mereka kapan sih perlu nambah itu, mungkin mereka dengan data real kan, seandainya kalau dia seorang dokter gitu, itu kan bisa juga dia memang mungkin jadi sudah ada yang masuk ke publikasi kan selama ini kita lebih kan karena tadi apa, bentar ini kayaknya ada. Kalau paper tentang Bayesiannya sudah ada berapa yang terkait medis? Kalau memang yang untuk kuliah kan itu buku Bayesian ya. Tapi kan ada juga kisah medisnya, kisahnya kan bisa macam-macam di sana. Kalau yang terkait medis itu saya belum secara spesifik dengan kata kunci Bayesian in medical sih Pak, baru Bayesian in survival seperti itu. Kalau Bayesian in survivalnya ada banyak enggak? Untuk yang khususnya checkpoint ada beberapa, tapi belum melibatkan covariat, dan rencana saya kan kalau beberapa Bayesian itu kan dia langsung menggunakan fungsi survival atau PDF-nya seperti itu. Nah, karena kebutuhan saya untuk estimasi checkpoint secara simultan T dan X seperti itu, saya rencananya akan memanfaatkan residual model, Pak, kan di dalam residual ada komponen T dan X, sehingga kan melalui residualnya itu, nah Bayesian melalui residual itu belum ada seperti itu Pak. Ya oke, jadi makanya nanti harapan bisa ada ide kalau nanti ada yang sudah mengerjakan yang misalnya apa, kita nambahin yang hierarki kan juga menarik kan misalnya. Itu kalau seandainya nemukan loh ya. Jadi misalnya kita mengkritisi itu, kita bisa aja misalnya, karena kalau kita punya model kan biasanya kita ingin melihat seberapa sih kalau model itu sudah cukup akurat lah gampangannya kan gitu. Makanya kan kita ya kemarin kan kalau kita sudah punya model kan pertama kan yang evaluating itu ya, terus kita mulai comparing kan, comparing lama-lama kita jadi expanding model lah. Itulah yang harapan saya nanti kisah itu kelihatan. Jadi salah satunya juga waktu kita akhirnya kenapa butuh Bayesian, karena saya pandang dengan model yang ada setelah saya banding juga ada orang yang sudah mengerjakan itu ternyata dia memberi perbaikan, maka saya terus itulah saya akhirnya kepengen melakukan yang tadi expanding model kan. Jadi modelnya menurut saya ini, nah itu kan karena apa saya tambahkan mungkin memang lebih saya dulukan yang Bayesiannya itu. Ya kayak tadi yang kan ada sudah temporal, ada spasial, ada ini kan ya sama, karena setelah dipandang karena kemarin sebagai kasusnya tentang COVID kan memang kenyataannya ya akhirnya juga ada, asal jadi akhirnya kan oke lah bisa masuk, karena intinya kan kita ada kalau bisa ya kontribusi pengembangan
model memang harapan saya itu muncul itu makanya. Tapi setiap kita mengembangkan itu harus memperlihatkan manfaatnya, makanya tadi yang creating kemudian memangnya bermanfaat apa, kontribusi apa terhadap misalnya kalau konteks survival kan lebih dekat, kalau yang ininya kalau saya bahas kalau yang tadi kan karena kebetulan pembimbingnya ada orang medis jadi ada dokter kan, harapan saya memang ya hasilnya sesuatu yang langsung dipakai oleh dokternya itu. Ya, mungkin saya ceritakan kalau saya lihat ada dokter masih senang baca buku, berarti wah dia nambah pengetahuan baru terus ya. Artinya kan kita sebagai pasien ya lebih tenang kan. Iya. Tapi kalau yang sudah nggak mau belajar, sibuk sekali hanya ngurusi pasien terus gitu kan berarti dia hanya ngandalkan data kan. Iya, dia sudah nggak sempat ngembangin model, paling dia hanya ngikuti konferen hanya untuk dengar-dengar kalau ada ini, tapi kan dia lebih banyak kan gunakan intuisi dan ininya kan. Iya. Harapan saya kan ada upgrading dari sisi model, seperti kalau kita hanya orang ini kan pengalaman kan sebenarnya main data aja kan, tapi dari konteks model kan mungkin kadang sudah dia harus meluangkan waktu kan untuk membaca. Makanya kan mungkin kalau kita misalnya ingin pisahkan kan mungkin yang dokter yang langsung ini sama yang di dunia pendidikan kan masih mungkin sering dapat eksperimennya lebih banyak kan gitu. Nah, maka tadi yang konteks ini saya inginkannya adalah bagaimana sih kalau misalnya tadi yang bisa juga di konteks survivalnya aja, tapi bisa juga di konteks yang sudah ke dunia medis sebenarnya sudah ada nggak yang memanfaatkan itu. Karena ya tadi logika tentang information prior kan penting kan untuk melihat itu. Nah itu yang saya harapkan nanti bisa di alurnya nanti memang Pak masih bisa rubah itu kan, karena kalau biosian masuk ya berarti mungkin tapi saya harapkan tetap ya, makanya itu alur yang mana yang enak kan nanti ya berbagai versi, yang penting jangan dibuang gitu. Iya, saya persen saja itu Pak. Ya, di persen dulu daripada saat kita ingin kembali, kalau dilatih kan enaknya kan gitu, nggak perlu dihapus kan. Kalau pakai Word kan di persen tetap kelihatan kan. Kalau kan sudah di persen nggak kelihatan, tapi nanti dari situ kita terus juga mungkin kayak roadmap-nya juga bisa jadi ya masih berubah-ubah kan. Iya Pak, ini saya sesuaikan juga. Iya. Nah, tapi setiap kita itu harus ada tambahan referensinya ya. Jadi saya ingin referensi terkini itu. Kayak apa sih yang lagi rame itu. Gitu. Ya oke, saya kira mungkin sementara itu nggak apa-apa sudah. Baik Pak. Nanti karena masih ada ya yang jelas kan bisa komplit kan baru Januari kan, jadi ya, harus sabar itu. Semoga Desember draftnya jadi Pak, semoga. Jadi ya, iya karena walaupun sudah komplit pun sebenarnya bisa aja masih ada tambahan kan, tapi yang penting alur kan sudah kita sepakati dulu awal untuk minimalnya di situ. Ya dia kan kayak rumusan masalahnya banyak, hanya dapat berapa kan untuk menyangkut kelayakan ya, rencana kita mau perjalanan 10 tempat tahu-tahu kehabisan energi jadi cuma 5 kan, bisa aja kan. Itu kayak orang mau piknik sering contohnya. Orang bikin proposal kan kayak orang mau bikin rencana perjalanan itu kan. Kayak orang mau piknik, nanti ke objeknya sini-sini, di sini macet, akhirnya nggak sampai, kita batalkan aja yang di sini karena jalannya macet kan, bisa aja kayak gitu kan. Nah tapi pada saat kalau kita sudah bisa punya informasi yang banyak tadi dari paper-paper yang ada kan, kemungkinan kita lewat jalan yang macet kan jadi moga-moga bisa dihindarkan lah itu. Iya, amin. Tapi yang penting kan jangan sampai bikin rencana piknik kok semua macet dalamnya gitu kan, jadi nggak pernah sampai. Nah itu yang bahaya. Sudah sampai rencana 4 hari jadi 7 hari itu kan, itu yang kayak S3 jadi 7 tahun itu kan, itu bikin panik kan. Ini yang saya makanya ini moga-moga yang bisa kita kejar, jangan sampai pada saat kita mencapai tujuannya harus membutuhkan hari yang dipanjang lah itu sudah. Walaupun kemarin masih debatable kalau ada yang orang 5 soal itu harus perpanjangan terus itu. Nah, namanya perpanjangan kan nggak enak di promotor kan, karena harus ngomong ini apa lagi sih Mas. Maka saya kemudian bertanya kamu, sebenarnya S3 itu fixnya 7 atau 7 baru perpanjangan atau 5 kok sudah mulai pada perpanjangan kan, jadi ternyata kayak semacam biar apapun dengan kita perpanjangan kan harus menjanjikan sesuatu kan. Iya, betul. Itu ya. Makanya untuk yang komplain tetap ya kita nanti ada beberapa yang kira-kira nanti tujuan yang rasional. Nah makanya saya harapkan sih tadi moga-moga ada
karena serasa kepikiran kemarin Bayesian, tadinya maunya ke spasial, tapi kayaknya Bayesian mungkin karena lama juga saya nggak, di antara bimbingan saya lama nggak ada yang saya tambahi Bayesian ya. Makanya kemarin yang surasi saya bawanya ke yang mixture-nya, bukan yang mixing-nya sebenarnya. Sebenarnya mixing itu kan kalau di ini kan itu kayak Bayesian kan. Iya. Karena ada dari background-nya dari matematik mungkin lebih senang main di mixture-nya dulu kan. Sebenarnya splicing juga ada, jadi tapi kalau yang Bayesian sebenarnya lebih dekat kalau untuk konteks di ini kan namanya, kalau di dunia loss model itu kan mixing itu untuk di. Okay. Ya oke, apa tetap dicoba masuk lah ini, karena nanti dari kita sudah bongkar buku di kuliah kan, moga-moga ya ada bisa manfaat untuk kontribusi memberi warna, karena sejauh yang saya ya mungkin ya saya coba juga, yang memang kayaknya Bayesian mungkin belum banyak pemainnya kayaknya itu kan. Iya Pak, jarang. Iya kan, karena selama ini kan mereka dengan hanya yang klasik aja kan ya, jadi parameter dianggap sesuatu yang ya mungkin karena kebanyakan keterbatasan yang ada atau apa ya, tapi kita cobalah nanti, karena kalau kayak Pak kan lebih merdeka kan, karena nggak ada urusan dengan dokter, jadi yang penting kan saya dengan Pak Danar aja mau inovasi ya, data ya cari dari Kaggle nanti kalau perlu ya akhirnya simulasi kan, karena kita nggak dengan data real akhirnya. Makanya saya kemarin ya salah satunya kita nanti harus siap-siap dengan kemungkinan dengan mengenerate data kan, atau tetap kesulitan. Karena pengalaman tadi kita kan datanya ini jadi bisa jadi dapat kesimpulan yang memang karena dari data yang ada dengan model yang ada belum bisa mengekspresikan keadaan yang sebenarnya kan. Ya kadang kalau kita ya kayak seperti polisi lah, pada saat kita investigasi kan dia nyampai data terus kan, supaya benar-benar bisa mendapatkan gambaran kasus kriminalnya apa kan, supaya pada saat nanti hakim membuat keputusan kan sudah bisa pas lah itu kan sebenarnya yang tugas mencari data kan si polisi kan, yang menyelidikan, terus jaksa bagian yang mencoba memvonis, terus pembelanya yang nggak terima kan, sebenarnya situasi kayak orang tidak hampir mirip kayak gitu kan. Kalau sudah masuk pengadilan bisa juga kalau memang ini kan polisi sudah ngumpulin data informasi. Nah ini kalau yang kita karena tidak ada promotor dari orang aplikasinya kan, jadi kita bisa leluasa memang. Maka saya lebih ingin bisa pengembangan modelnya ada, nanti datanya yang kita bisa generate nggak masalah. Tapi tetap kalau bisa kan cukup realistik dengan cara ya tadi lihat situasi di dunia realnya, mungkin ke medical journal dicoba. Nanti kalau di medical journal ada yang sudah main ke Bayesian ya berarti memang mereka sudah ingin memanfaatkan prior information pada saat membuat keputusan kan itu. Ya oke, itu aja Pak. Nanti pokoknya memang ini masih dinamis, jadi silakan aja pokoknya kalau sebelum Januari ya masih nanti munculnya ide apa, tapi harapan saya apa dibuat enak aja. Seperti pokoknya ini kayak mau piknik tapi belum berangkat itu. Kalau yang lainnya kan sudah dalam perjalanan pikniknya gitu kan. Baru siap-siap. Nah, yang kalau yang Bu Febri kemarin kan sudah rekap, akhirnya tujuan yang bisa dicapai ini gitu kan, nggak semua tempat wisata akhirnya tercapai kan. Iya. Kan ya biasa aja. Tapi kalau Pak masih lagi mau membuka perjalanan, sedang aja masih dinar. Ya, oke, saya kira mungkin sudah cukup ya untuk hari ini ya. Makasih ya, nanti minggu depan tadi yang beberapa saya minta ada target tadi kayak ada minta slide, ada yang ini moga-moga sih harapan saya yang belum ada publikasi segera ada satu nyantol lah itu, biar mahasiswanya nggak stres, promotornya juga nggak stres itu. Oke, makasih ya, mau saya tutup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.